warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniza Rotunisa. Saya profesi nurse Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang, tahun ajaran 2020. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang lansia, yaitu yang berjudul usia perkembangan psikososial lansia yang berumur lebih dari 60 tahun atau persiapan peningkatan perkembangan lansia. Mau tahu isinya seperti apa? Ikuti terus ya video saya sampai akhir. Terima kasih. Usia perkembangan psikososial lansia, yaitu yang berumur lebih dari 60 tahun. Apa sih itu lansia? Lansia adalah setiap orang yang telah berumur 60 tahun atau lebih. Jika lebih dari 70 tahun dikatakan lansia resiko tinggi. Definisi perkembangan lansia tersendiri yaitu perkembangan psikososial lansia lanjut usia adalah tercapainya integritas diri yang utuh, pemahaman terhadap makna hidup secara keseluruhan, membuat lansia berusaha menuntun generasi berikutnya seperti anak dan cucunya berdasarkan sudut pandangnya. Adapun ciri perkembangan yang normal yaitu yang pertama, mempunyai harga diri tinggi, yang kedua, memandang sesuatu secara menyeluruh, yang ketiga, menerima nilai dan keunikan orang lain, yang keempat, menerima datangnya sebuah kematian, dan yang terakhir, menilai kehidupan yang dijalani memiliki arti dan makna. Di dalam lansia, ada hal yang dapat dilakukan keluarga agar lansia berkembang secara normal. Yang pertama, ikut serta dalam aktivitas sosial untuk mengisi waktu luang, seperti pengajian dan senam lansia. Yang kedua, melakukan kegiatan secara berkelompok. Yang ketiga, menilai kehidupan yang dijalani selama ini bermakna, menyertakan lansia dalam percakapan. Dan yang keempat, menerima dan menyesuaikan diri untuk kematian pasangan atau orang lain yang berarti. Yang kelima, merasa bahwa diri lansia berharga, meminta pendapat. Yang keenam, mempunyai nilai dan sistem spiritual yang mendukung. Dan yang terakhir, life review, bercerita tentang masa lalu dan terutama keberhasilan. Ciri penyimpangan perkembangan lansia ada beberapa poin, yaitu merasa kehidupannya selama ini tidak berarti, merasa kehilangan, memandang rendah atau menghina dan mencela orang lain, dan yang terakhir masih ingin berbuat banyak tetapi merasa tidak mempunyai waktu lagi. Jika terjadi perkembangan penyimpangan lansia, maka ada hal yang dapat dilakukan keluarga jika terjadi penyimpangan perkembangan lansia, yaitu sebagai berikut: mendiskusikan penyebab tidak mau bersosialisasi dan mendorong lansia untuk mengikuti kegiatan sosial di lingkungannya, memfasilitasi lansia untuk mengikuti kegiatan kelompok lansia, memberi perhatian dan penghargaan kepada lansia, memberi kesempatan untuk melakukan kegiatan perawatan diri dan rumah tangga, dan yang terakhir, memberi pujian kepada lansia. Adapun perubahan yang terjadi pada lansia yaitu seperti rambut berubah, kulit keriput, penglihatan berkurang, daya tahan menurun, badan bungkuk, gigi ompong, peredaran darah mudah terganggu, tulang dan otot mulai rentang, fungsi perkemihan sering terganggu, emosi berubah-ubah, dan fungsi perut sering terganggu, seperti pada gambar di samping. Apa sih yang perlu diwaspadai jika sudah menjadi lansia? Jika ada benjolan di tubuh yang sebelumnya tidak ada, mata kabur seperti berkabut, sering sakit-sakitan, sering sempoyongan, pikun bertambah, sering kencing, haus dan cepat lapar, batuk dalam kurun waktu yang lama, susah buang air besar, dan jaga berat badan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan menonton video saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan dalam penyampaian dan penampilannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.